Kemarin di debat aja Anies ngomongin soal Haruna Rasyid, tim Prabowo malah ngomong seolah-olah menjual Haruna Rasyid. Kan goblok kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tentu saja sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, nih kenapa gua nggak mungkin pilih Prabowo ya, nggak mungkin. Ya, gue sepakat banget sama suara ini. Ini alasan terkuat untuk tidak mungkin memilih Prabowo. Sakit hati gue sampai ke akhirat, sampai ajal gue akan berusaha jangan sampai rakyat Indonesia akan lebih banyak yang sakit hati gara-gara Prabowo jadi presiden. Ya. Kenapa? 2019 itu kita luar biasa loh buat Prabowo nih. Luar biasa, sampai ngumpulin duit, ikut patungan, ikut ngumpulin patungan. Begitu diduga ada kecurangan kita ikut berdarah-darah itu, ikut demo ke Bawaslu kemana sampai ada yang meninggal. Enak-enakan dia masuk ke dalam istana dengan alasan rekonsiliasi. Rekonsiliasi nggak apa-apa, tapi bantu juga rakyat yang dulu bela lu gitu. Ada yang di penjara, ada yang sakit, bukan enak-enakan. Nah, ini ada video narasi. Kita nggak tahu orangnya siapa, tapi ini gue sepakat banget ini kayak suara hati gue gitu. Nah sakit hati ini, kenapa gue dakwahkan sekarang? Ya jangan sampai yang lebih banyak yang sakit hati lah. Kalian lihat aja sekarang ya di kubu Prabowo ya begini deh. Babe nggak takut, takut apa? Takut apa sayang? Apa yang mau gue takutin? Gue takut kalau gue mati tanpa iman, itu gue takut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau cuma mati, semua mati. Jadi jangan. Ini gue lakuin karena gue beneran. Ya, imam kita sampai luar biasa, sampai ke Mekah, sampai fitnahnya luar biasa, datang di penjara. Pengawalnya mati. Bela sungkawa aja kagak ada. Dia dengan seenaknya lupa begitu aja. Nggak mungkin gue pilih Prabowo dan gue dakwahkan ini. Ya, cukup gue yang sakit hati begini. Dan banyak gue rasa yang sakit hati. Ya, mau dibilang gue barisan sakit hati? Iya. Sakit hati gue sama Prabowo. Dan akan gue bawa sampai di hadapan Allah dan Rasulullah. Gue beriman kepada Islam. Gue yakin akan ada yaumil mahsyar. Akan ada dikumpulkan manusia di mahsyar. Akan ada nanti itu yaumil mizan. Hari dimana ditimbang. Di situ gue akan ceritakan semuanya itu. Si Prabowo. Tapi ini mumpung masih di dunia, masih bisa berbicara, gue akan berbicara keras. Ini nggak usah lama-lama. Ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di 2024 tidak ada lagi all in Prabowo? Tidak seperti 2019 yang dimana Prabowo diharapkan menjadi harapan umat dan bangsa ini. Di tahun 2019, semua pendukungnya Prabowo sampai membuat posko-posko di rumahnya.
Betul. Sampai buat posko. Luar biasa 2019 itu. Buat posko patungan sendiri. Kalian masih ingat ada foto-foto itu? Bawa uang pakai plastik itu, tanggokan. Buat siapa? Buat Prabowo. 2019 dia kita berkorban begitu. 01, 02. Sampai kita selama rezim ini berdiri kita dikadrun-kadrunin. 01, 02 nggak tahunya 2020 ya. Udah langsung 11-12 sama Jokowi di istana. Warga sekampung berkumpul dan memberikan support yang luar biasa kepadanya. Luar biasa itu, support itu. Lalu saat dicurigainya ada kecurangan di dalam pemilu 2019, Nah, sampai jutaan warga berdemo di kantor Bawaslu. nah itu. Kita curiga ada kecurangan. Kita ikut turun demo. Kita tinggal keluarga. Bahkan ada yang mati. Ada yang berdarah-darah. Mandi gas air mata. Ya Allah. Saat itu sepertinya nyawa seakan-akan menjadi taruhannya. Benar saja, banyak korban yang berjatuhan. Bahkan ada yang sampai luka-luka dan meninggal demi seorang Prabowo. Itu banyak yang luka-luka. Banyak mandi gas air mata. Bahkan ada yang meninggal dunia. Buat siapa? Buat Prabowo. 2019. Allah. Banyak kawan-kawan seperjuangan ditangkap aparat, dihajar dan disiksa secara brutal. Betul. Itu yang kita alamin. Dan pada waktu itu, Prabowo sendiri kabarnya menjanjikan bantuan hukum melalui LBH-nya. Keluarga para pendemo dijamin keamanannya. Tapi semua itu hanya janji-janji semata. Apakah ada bantuan hukum dari tim mereka kepada korban? Mana bantuan hukum? Mana? Ucapan bela sungkawa aja kagak. Kemarin di debat aja Anies ngomongin soal Haruna Rasyid. Tim Prabowo malah ngomong seolah-olah menjual Haruna Rasyid. Kan goblok kalau begitu. Dan yang lebih mengenaskan, justru Prabowo dan timnya malah bergabung dengan pihak lawan tanpa memikirkan nasib dan perasaan para pendukungnya. Nah itu, kita nggak dipikirin sama dia. Dia gabung aja. Karena apa? Sekarang jadi menhan, gemoy menhan, gitu. Be, nggak takut begini, Be. Bodoh amat takut. Kita tidak ingin tragedi 22 Mei di tahun 2019 terulang kembali. Hanya karena nafsu birahi politik dan kekuasaan yang rela mengorbankan rakyat. Nah, itu 2019 tuh. Ya Allah, rakyat jadi korban banyak. Dulu ada seorang tokoh yang berkata bahwa Prabowo adalah orang terikhlas untuk rakyat Indonesia. Apakah Anda yakin dengan ucapan itu? Nggak yakin. Karena kemarin itu ya, ternyata tokoh tersebut yang dimaksud mungkin Gus Dur. Yang pernah mengatakan bahwasannya Prabowo itu adalah orang paling ikhlas. Ternyata itu satire. Karena Gus Dur sendiri pernah diancam sama Prabowo. Menurut sebuah buku, data udah gua naikin itu kemarin di konten. Bahwasannya Prabowo pernah mengancam Gus Dur dengan 100 sniper untuk membungkam Gus Dur. Itu satire dari almarhum Gus Dur kepada Prabowo. Nggak yakin. Prabowo bukan orang ikhlas lah kalau menurut gue. Ikhlas dari mana? Saya nggak gila jabatan tapi nggak mundur dari Menhan. Saya nggak gila jabatan tapi 4 kali ya ikut pemilu. 3 kali udah kalah. Insya Allah keempat kali kalah lagi lu. Hidup ini tidak bisa diukur hanya dengan kata-kata, saudara. Tapi hidup ini adalah realita. Iya, hidup ini realita. Kenyataannya apa? Mana ikhlas? Kali ini untuk 2024 digelontorkan dana triliunan ya? Enggak lah. Kita akan melawan dengan cara-cara yang konstitusional. Kalau mereka mau mencoba main curang, kita siap perang. Ingat, jutaan umat Islam mendukung seorang Prabowo karena ijtihadnya para ulama. Mereka ulama-ulama yang lurus memberikan harapan dan kepercayaan. Rupanya orang yang dipercaya seperti itulah tabiatnya. Bukan uang yang diberikan kepada para pendukungnya,
Justru di 2019 pendukungnya banyak yang memberikan uang kepada yang didukung. Tuh 2019 ya bedanya nih pendukung Prabowo 2019 sama 2024 ini. Dulu 2019 para pendukungnya itu patungan untuk ngasih uang ke Prabowo. Sekarang ngambil jatah uang dari Prabowo ya. Itu bedanya. Dan satu lagi saudara, ulama yang sangat kami hormati, Allah, pejuang yang pemberani, yang memberikan dukungan sepenuhnya, rupanya malah dikhianati. Nah itu yang bikin gue paling sakit hati. Habib dikhianati. Perjuangannya luar biasa Habib, suaranya sampai ke Mekah, Allah, tapi berkhianat. Luar biasa. Pulang dari tanah suci, dijerat pasal pandemi, dipenjara dan disakiti, malang Sudirman. Dia yang didukung tidak sepatah pun mengomentari. Komentar aja enggak, bela sungkawa aja enggak. Pengkhianatan Prabowo nggak akan kami lupakan. Nggak akan pernah kami lupakan. Sampai kapanpun. Sampai di hadapan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi memberikan simpati kepada sosok ulama yang habis-habisan mendukungnya untuk menjadi nomor 1 di NKRI. Maaf, akal kami masih waras. Kami hanya ingin NKRI dipimpin oleh seorang pemimpin yang berbudi pekerti. Wakanda no more, Indonesia forever. Wakanda no more, Indonesia forever. Yang bikin paling sakit hati yaitu Habib Rizik, ya pulang dari Mekah malah dapat, ya Allah, pengawalnya dihabisi, Habib dipenjara, Prabowo kemana? Jadi buat semuanya yang masih sepaham, sefrekuensi dengan kita akan lawan ini. Enggak, kalian udah lihat faktanya. Pengkhianatan nggak akan pernah bisa ditoleransi. Kami sampai ajal nggak mungkin pengen Prabowo jadi presiden di NKRI yang kami cintai. Itu aja dari gue. Gue Babeldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sayang, rakyat Indonesia masih ada. Kalian curang, kami siap perang. Kenapa di 2024 tidak ada lagi all in Prabowo? Tidak seperti 2019 yang dimana Prabowo diharapkan menjadi harapan umat dan bangsa ini. Di tahun 2019, semua pendukungnya Prabowo sampai membuat posko-posko di rumahnya. Warga sekampung berkumpul dan memberikan support yang luar biasa kepadanya. Lalu saat dicurigainya ada kecurangan di dalam pemilu 2019, sampai jutaan warga berdemo di kantor Bawaslu. Saat itu sepertinya nyawa seakan-akan menjadi taruhannya. Benar saja, banyak korban yang berjatuhan. Bahkan ada yang sampai luka-luka dan meninggal demi seorang Prabowo. Banyak kawan-kawan seperjuangan ditangkap aparat, dihajar dan disiksa secara brutal. Dan pada waktu itu, Prabowo sendiri kabarnya menjanjikan bantuan hukum melalui LBH-nya. Keluarga para pendemo dijamin keamanannya. Tapi semua itu hanya janji-janji semata. Apakah ada bantuan hukum dari tim mereka kepada korban? Dan yang lebih mengenaskan, justru Prabowo dan timnya malah bergabung dengan pihak lawan tanpa memikirkan nasib dan perasaan para pendukungnya. Kita tidak ingin tragedi 22 Mei di tahun 2019 terulang kembali hanya karena nafsu birahi politik dan kekuasaan yang rela mengorbankan rakyat. Dulu ada seorang tokoh yang berkata bahwa Prabowo adalah orang terikhlas untuk rakyat Indonesia. Apakah Anda yakin dengan ucapan itu? Hidup ini tidak bisa diukur hanya dengan kata-kata, saudara. Tapi hidup ini adalah realita. Ingat, jutaan umat Islam mendukung seorang Prabowo karena ijtihadnya para ulama. Mereka ulama-ulama yang lurus memberikan harapan dan kepercayaan. Rupanya orang yang dipercaya seperti itulah tabiatnya. Bukan uang yang diberikan kepada para pendukungnya. Justru di 2019 pendukungnya banyak yang memberikan uang kepada yang didukung. Dan satu lagi saudara, ulama yang sangat kami hormati, seorang pejuang yang pemberani, yang memberikan dukungan sepenuhnya, rupanya malah dikhianati. Pulang dari tanah suci, dijerat pasal pandemi, dipenjara dan disakiti, malang Sudirman. Dia yang didukung tidak sepatah pun mengomentari, apalagi memberikan simpati.
kepada sosok ulama yang habis-habisan mendukungnya untuk menjadi nomor 1 di NKRI. Maaf, akal kami masih waras. Kami hanya ingin NKRI dipimpin oleh seorang pemimpin yang berbudi pekerti. Wakanda nomor, Indonesia forever. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib.